Assalamualaikum guys, tapi pun makasih buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak positif kalian ya. Nah, jadi video kali ini gue mau bahas tentang sesuatu yang kemarin sempat viral banget. Bener. Yaitu BTS Meal. Nah, ini seperti yang kalian lihat ini sudah ada koleksi-koleksi dari sobatku. Di sini gue udah bareng sama narasumber kita. Dia ini adalah seorang ARMY yang kebetulan adalah teman kuliah waktu di S1 dulu ya. Iya, kita dulu satu kampus ya. Satu kampus satu kelas. Satu kampus satu kelas. Jadi langsung aja ya gue kenalin sama kalian. Halo semuanya, kenalkan. Nama gue Riza. Kayak tadi di opening awal dibilang kalau gue temennya dia zaman kuliah dulu. Dan thank you banget buat lo udah gue ke video lo. Oh my god, asik. Aku yang juga terima kasih ya udah disediakan tempat nih, boleh datang ke rumahnya. Makasih banget. Iya. Jadi hari ini tuh kita itu mau membahas tentang sesuatu yang menggegerkan jagat maya kemarin. Apalagi sih kalau bukan BTS Meal. Bener gak sih? Sebenarnya bukan BTS Meal sih, nyebutnya aslinya tuh McD X BTS yang akhirnya si McD itu ngeluarin sebutan BTS Meal tadi. Oh, gitu. Jadi McD X BTS sehingga pada akhirnya McD itu merujuk menjadi BTS Meal. Oke, berarti kalau gitu enaknya kita ngomongnya apa dong? Ya nggak apa-apa sih, Nggak BTS apa ya? Meal aja nggak apa. BTS Meal aja ya. Oke ya, kita ke pertanyaan pertama ya guys. Oke. Gue pengen lo coba introduction kita, apa sih BTS itu? Atau siapa sih BTS dulu ya? Apa dulu BTS itu, kemudian siapa sih mereka ini gitu. Oh gitu. Dari BTS-nya dulu ya berarti. Siap. Jadi BTS itu adalah grup boy band dari Korea Selatan. Dan itu kalian bisa cari di Wikipedia and so on ya, banyak banget tentang siapa itu BTS. Mereka tuh sebenarnya boy band yang terdiri 7 orang anggotanya. Nah, fansnya fans dari BTS disebut ARMY. Dan ARMY itu sebenarnya ada kepanjangannya juga. Kalian cari lagi nanti di Wikipedia ya. Ternyata ada kepanjangannya. Banyak. Jadi bukan ARMY itu sebenarnya ada yang nggak tahu bilang, hah, dibayar apa kalian nyebut diri kalian tentaranya mereka? Bukan, itu sebenarnya bukan tentara, artinya itu singkatan ARMY gitu loh. Dan BTS itu sebenarnya tadi gue bilang, BTS itu 7 orang anggotanya. Leadernya namanya Kim Namjoon, biasanya dipanggil RM. Dulu sempat di awal-awal namanya adalah Red Monster, tapi tahun 2016 dia memutuskan untuk nggak usah pakai Red Monster ya gue gitu. Gue nyingkat nama gue jadi RM gitu. Terus yang kedua itu yang paling tua namanya Kim Seokjin, biasanya dipanggilnya Jin. Terus ada urutan ketiga itu Min Yoongi namanya. Min Yoongi dipanggil Suga, dia paling tua kedua di grup. Jadi urutannya yang paling tua tuh justru Kim Seokjin tadi. Terus yang ketiga tuh ada Jong Ho Sok namanya. Jong Ho Sok itu kelahiran 94 gitu loh. Terus kalau yang di bawah Jong Ho Sok lagi ada Park Jimin, itu bias aku banget. Oh, gitu ya. Bias gue, jadi gue 7 itu gue ngefans semua, atau 7 istilahnya. Tapi yang paling bikin gue falling in love banget sama personalnya itu Jimin. Terus di bawah Jimin lagi itu ada Kim Taehyung, mereka tuh satu angkatan tahun kelahiran 95. Cuman panggilannya kalau Kim Taehyung tuh banyak banget. Ada Kim Taehyung tadi nama panjangnya dipanggil ada Tetet. Terus panggilannya dia V, tapi lebih terkenal V. Nah itu dia terkenal sih. Lebih banyak orang nyebutnya V, dan banyak sebutan lain. Sebenarnya kita punya nama sendiri untuk manggil mereka. Inner circle aja sih biasanya manggil nyebut nama-nama anggota-anggota itu apa aja tuh cuma beberapa. Ada yang kita ngerti, ada yang enggak kan kalau orang ngomong, tapi lebih terkenal pakai nama V. Terus si Bontot yang paling kecil, manggilnya itu si Golden Bang itu namanya JK. Jungkook, tapi panggilannya ya dia kadang-kadang nyebut JK gitu. Jungkook. Lu sendiri nih, sejak kapan sih suka sama yang namanya BTS? Kemudian boleh nggak sih lo tunjukin apa aja sih koleksi lu itu kok sampai-sampai lu tuh bisa gue anggap sebagai ARMY gitu loh. Punya apa aja sih? Berarti gue mau denger flexing nih ya. Oh ya harus. Oke. Jadi sejak kapan tuh kira-kira lo suka? Gue sukanya tuh sejak 2013. Awalnya gara-gara gue nggak sengaja nemuin mereka justru. Jadi mereka tuh baru debut 2013. Tapi buat yang nggak tahu, mereka dikumpulin sama Bang PD namanya, Bang Si-hyuk itu tahun 2012. Mereka tuh udah mulai dikumpulin. Nggak dia dapat pelatihan itu dari tahun itu gitu. Tahun sebelumnya otomatis namanya boyband itu pasti mereka dididik dulu untuk
didebutkan. Jadi nggak langsung tahun itu mau bikin, tahun itu ngedebut, nggak. Jadi didebutkan itu tahun 2013. Gue nggak sengaja di ARMY gara-gara gue nyari video klip boyband yang lain sebenarnya. Oh gitu, nggak sengaja. Jadi waktu gue cari video boyband yang gue cari waktu itu gitu, yang baru, kok muncul gitu loh di tampilan ini tuh ada boyband baru gitu loh. Siapa sih gitu kan. Akhirnya gue lihat, kayaknya mereka keren nih versi gue, karena mereka tuh hip hop banget awalnya. Jadi hip hop banget dan konsepnya itu banyak sih boyband lain yang konsepnya kayak gitu banyak. Cuman gue nggak tahu aja gitu kenapa interesting sama mereka, terus gue ngulik-ngulik. Iya, kayaknya kalau boyband itu kan ya mirip-mirip ya. Tapi Korea punya ya. Iya, biasanya sih mirip-mirip. Cuman ya karena gue ngulik-ngulik, terus lucu ya mereka kayaknya perjalanannya gini amat ya gitu loh. Keren nih, kayaknya mau diikutin dari awal mereka awal. Akhirnya gue pada saat itu belum bener-bener yang ARMY banget, enggak. Gue belum bisa disebut sebagai ARMY. Gue hanya suka video klipnya untuk yang 1-2, tapi di tahun yang sama, di tahun 2013 gue ARMY gitu. Lama juga berarti ya lo ngefans banget sama mereka itu ya. 13 loh. Tapi itu belum ada ininya. Kalau KPK biasanya kita ada lightstick-nya itu namanya ARMY Bomb. ARMY Bomb itu bukan di tahun yang sama keluarnya. Dulu awal-awal kita kalau nontonin yang video awal, mereka memang pakainya tuh cuma lightstick biasa kecil panjang gitu loh buat konser. Iya, yang pernah lo tunjukin ke gue itu ya. Iya itu. Nah kalau yang sekarang kan udah cakep, jadi ARMY Bomb yang itu. Dan evolusinya udah sampai sekarang itu special edition ada sih gue, tapi kenapa kita nggak panjang ya? Tapi kalau boleh tahu, dulu itu dapat ARMY Bomb itu berapa sih? ARMY Bomb kalau dirupiahkan? Dirupiahin ya. Kalau zaman dulu gue masih dapat harga di angka, seinget gue nih, 500-an, 600-an. 500-600. Tapi itu teks ya. Terus kalau yang sekarang tuh kemarin yang SE terakhir, kalau gue sih dapatnya harganya 700-an. Itu bisa bervariasi. Oke. Jadi gini, kalau dulu kan bisa lebih murah, kadang-kadang karena just tip. Anak-anak tuh ada yang open just tip gitu loh. Kalau sekarang kan nggak semua bisa just tip. Dalam artian just tip tuh hand carry. Jadi just tip tuh kalau di kami ada 2. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma barang-barang BTS aja sih. Kalau lo belanja di luar negeri gitu, kalau dulu di Korea gitu, just tip tuh ada 2. Just tip hand carry atau just tip yang emang dia open warehouse. Kalau gue dulu dapat harga murah, cari yang hand carry biasanya. Jadi kayak sama sih kayak oleh-oleh gitu. Iya, oleh-oleh lo ngebawain gitu ya. Kayak zaman gue titip sama lu, terus lu dapet dari Inggris dibawa ke situ, itu namanya hand carry. Oh gitu, oke. Just tip hand carry itu lebih murah karena emang istilahnya ya akan dihitung sebagai oleh-oleh, bukan sebagai barang impor. Kalau yang warehouse just tip itu dihitung barang impor dan akan diproses juga di bea cukai dengan cara yang berbeda. Berarti ngaruh dong harga ngaruh dari selain dari itu tadi ya. Dari sekarang ini kan musim pandemi nih, mungkin agak susah nih barang-barang luar masuk ke Indonesia. Lebih susah dan terus teksnya kan beda juga nih. Kita ngomong teks dong. Gitu ya. Jadi sometimes harganya di Korea cuma 300.000, masuk ke Indonesia kok jadi 600 jadi 800. Ya karena beda, ada jelas transport lah ya untuk ke bawah. Ada warehouse, sewa warehouse, terus ada lagi teks tadi itu beda. Terus nih, koleksi lo apa-apa aja nih? Koleksi gue kebetulan baru pindahan nih. Iya. Ya. Ini yang sebagian yang kelihatan karena gue berpindahan, ada barang-barang yang masih di packing, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau gue sendiri sih saksi hidup banget sih, kayaknya kalau dia barang-barang BTS nggak ada yang nggak punya, kayaknya sih gitu ya. Mulai dari album, boneka, semua sampai yang apa tadi? Album gue setiap edisi pasti beli. Nah tuh, jadi gue yang enggak kadang-kadang gini, kalau seumpamanya ini ya, kalau gue pribadi sih kadang-kadang yang selain barang official, ini kan nyebutnya official barang keluaran mereka gitu kan. Kadang-kadang tuh kalau mereka pakai apa nih anak-anak BTS nih, wah hoodie-nya cakep. Ya gue hunting hoodie itu, gue sampai yang segitunya. Ransel, gue ada ransel yang sama banget sama punyanya RM, dan emang gue cari yang dipakai RM tuh apa sih tipenya atau apanya, gue beli. Terus kalau official kan nih, ARMY itu official kalau ada yang bilang ARMY itu official kalau kamu gabung di ininya apa sih, kayak kita membernya gitu loh. Kita ada membernya. Tapi menurut gue pribadi sih ya, terlepas lu ikut apa enggak, lu beli satu official merch-nya aja, lu suka aja sama mereka, lu sayang aja sama mereka. Buat gue, lu nggak ngurangin artinya lu sebagai ARMY gitu loh.
Nah ini yang jadi pertanyaan gue. Dari mana kita bisa disebut sebagai ARMY? Apakah dari koleksi yang banyak? Atau gue antah barantah nggak ngerti apa-apa, tapi gue pengen lo sebut gue ARMY? Gak bisa kalau antah berantah lu nggak akan bisa disebut ARMY. Kenapa? Lu pasti yang namanya ARMY itu cinta sama bandnya. Oh gitu ya. Ya entah itu kan gini, banyak namanya kan fandom. ARMY itu sebenarnya namanya fandom. Istilahnya tuh adalah fandom, dan fandom itu banyak. Kalau NCT fandomnya apa, Blackpink fandomnya namanya apa, Twice apa gitu tuh namanya fandomnya beda-beda. Dan namanya fandom itu pasti suka sama artisnya kan. Nah kalau ditanya lu ngaku ARMY atau ada yang tabrakan, lu tanya ARMY, ditanya gitu. nama anggotanya lu nggak tahu gimana mau jadi ARMY lu, nggak mungkin gitu. Sesuatunya paling nggak pengetahuannya itu ya mungkin ya. At least karena gini, ada banyak banget gue ketemuin ARMY baru ya, tapi umpamanya kan taunya dia Kim Taehyung baru karena dia tahunya oh berarti bias kamu V ya? V itu siapa ya kak? Ya Kim Taehyung tadi kan namanya V gitu. Ada yang banyak banget nggak ngerti. Kadang-kadang kita nyebutnya ini nih Jong Ho Sok ya, Jong Ho Sok kan J-Hope. Kita tuh kalau kita anak dalam bilangnya J-Hope atau Hobi. Nah Hobi kan nggak tahu loh. Nah, umpamanya nama lain mereka kalau lu mau jadi ARMY lu akan pelan-pelan akan tahu gitu. Jadi nggak mungkin lu antah berantah dari mana lu disebut fansnya ini, fansnya nggak bisa. Ibarat katanya kayak gini, antara lu yang tahu-tahu aja sama yang fans beda pasti. Gitu ya. Jadi gini, ada yang ngerasa berkecil hati bahwa aku nggak beli album, aku kok belum bisa beli merch-nya ya, kok apa gitu. Menurut gue nggak mengurangin kearmian lu kasarannya gitu kalau lu belum bisa beli barang official. Tapi at least lu sayang sama mereka, ngedukung mereka dengan cara lu sendiri, entah itu dengan nonton MV-nya. Karena kan itu tetap dihitung mereka untuk dapat penghargaan atau apa gitu kan. Ya dukungan lah intinya ya. Dukungan kan banyak bentuknya nih. Iya itu. Yang penting lu cinta gitu sama mereka atau lu sayang sama mereka, itu udah menurut gue udah ARMY sih. Sekarang kita beranjak ke yang udah di depan kita nih, BTS Meal. Ya boleh ya gue sebut BTS Meal ya? Boleh. Oke. Kira-kira lo ini dapetnya ini dari mana, outlet mana gitu? Kita kebetulan ada di Malang ya teman-teman ya. Kemudian dapat berapa? Karena kan yang ngantri di luar sana kan banyak, hanya untuk minimal mendapatkan satu set lah. Satu set, oke. Terus kemudian ceritain sih pengalaman ngantri lo itu dari mana? Apa pakai ojol? Apa memang lo terjun langsung ngantri gitu-gitu? Kalau gue sih kemarin gini ya teman-teman, gue nyebutnya teman-teman lah. Iya, guys, teman-teman pegawai. Jadi gini guys, ceritanya dapetnya itu gue mesti ngantri dari pagi karena emang BTS Meal itu baru di open untuk di sale jam 11. Jam 11 pagi. Tapi kalau kayak gini ngantrinya tuh pasti dari pagi, for sure gitu loh. Jadi kalau gue kemarin ceritanya berangkat pagi banget dari rumah tuh jam 8. Lu tinggal percaya apa enggak, di Malang ini tuh ada 4 McD. Tapi yang ada giniannya ya? 4 McD ada. Oh ada semua. Untuk di Malang kebetulan semua McD ada BTS Meal. Ada 4 McD di Malang, gue datang di 3 diantaranya. Jadi yang pertama gue ke yang di Dinoyo Watugong, which is gue harap udahlah nggak terlalu rame kali ya. Jangan salah, gue masuk ke sana jam 8, gue ke sana jam 8 berangkat dari rumah. Yang ibaratnya dari rumah cuma sini sana 15 menit lah ya. Nyampe sana antriannya udah nggak umum. Udah sampai ke jalan-jalan mungkin? Udah sampai ke jalan-jalan. Wow. Jadi gue kan gue pakai mobil. Sorry, gue potong dulu. Dan lu memang sudah mengantisipasi itu. Maksud gue ini bakal meledak nih. Ini kayaknya nggak bakal. Makanya gue berangkat. Iya, gue udah mengantisipasi itu. Makanya gue berangkat jam 8 itu tadi 2 jam sebelumnya atau gimana, ntar nggak apa-apa gue nongkrong di mana gitu kan. Ntar masuk. Karena emang cuma dijual di drive-thru ya, jadi tidak untuk dimakan di tempat. Sebenarnya gue gini, gue mengapresiasi keputusan dari McD selaku yang ngeluarin BTS Meal untuk hanya melayani drive-thru, because kalau lu makan di tempat pasti gila, rame banget gitu kan, pasti nggak cukup banget. Akhirnya gue mikirnya yaudah deh drive-thru nih, alhamdulillah nih gitu kan. Gue bawa mobil untuk ngantri, ditemenin sama temen gue gitu. Ngantri itu gue nggak bisa masuk sis. Gimana gue bisa masuk ya? Udah nyampe jalan. Dan drive-thru-nya tuh ngantri lu, kalau lu biasanya drive-thru pakai mobil doang, ini enggak, motor juga ikutan drive-thru. Itu yang jadi panjang banget. Ya kan, dari situ udah panjang banget. Dan harus di belakangnya juga ya walaupun motor ya? Iya, nggak bisa di samping-samping gitu. Nggak bisa. Oh gitu ya. Dan ojol pun udah dibukain sendiri padahal. Sudah dibukain sendiri. Lain sendiri. Tapi itu pun udah panjang. Akhirnya gue nyerah nih. Kalau kayak gini lama banget nih, sampai bego juga gue lama banget pasti. Iya. Gue keluar. Udah lah, kita cari yang di Sarinah nih. Cabang Sarinah. Oh my god, itu tuh udah kayak pangkalan ojol, tau gak sih lo? Hijau. Gue mau masuk lewat mana bingung. Rumputan. Sarinah, oke, waduh kok full banget ya. Udah gak mungkin ya? Udah gak mungkin, ini yang Sarinah.
gue ke kayu tangan dong. Oke. Ke kayu tangan gue diusir sama security-nya. Lo kenapa? Karena ngantri udah nyampe jalan. Oh, diusir karena ini. Karena udah nggak bisa masuk kan. Oke. Silakan pesen di ojol aja ibu, gitu nggak apa-apa gitu. Iya kalau gue ojol dari tadi gue juga ojol maunya gitu loh. Tapi ya gimana ya gitu loh. Gue pikir kan pasti orang akan yang di luar rumah pasti juga ojol aja gitu. Iya. Ternyata enggak, gue salah perkiraan gitu loh. Yang keluar kayak gue juga banyak. Oh. Gitu ya, walaupun oke gue tetap prokes karena gue di dalam mobil dan gue tetap masker bla 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 gitu. Tapi ternyata yang antri itu nggak cuma yang lu bawa mobil doang, drive-thru-nya 3 outlet nih ya. Sudah mulai hopeless belum? Udah. Oh iya. Gue udah mulai hopeless, dia bilang aduh males banget sih kalau kayak begini mah gitu kan. Maksud gue pengen ikut ngeramein, gue pengen ikut euforianya. Toh sampai sekarang kalian bisa lihat nih guys ya, itu gak gue apa-apain, gak gue bikin DIY something juga gitu. Tapi gue masih gergetan gitu karena ngeliatin teman-teman army gue pada AB juga, iya gue juga ngantri nih apa gimana. Tuh akhirnya gue telepon karyawan gue di rumah gitu. Coba deh usahain berapa nih Bu? 15 biji deh gitu. Karena gini, 15 biji kan bukan cuma buat gue gitu. Mending sekalian gitu ya. 15 biji deh gitu. Oke deh, pulang lah gue gitu loh. Agak hopeless juga. Gimana? Udah dapet nggak? Jadi gue di mobil tuh sampai yang kudu transfer duit ke karyawan gue buat dia belanja beli lewat online. Tapi ada batas maksimal? Nggak ada. Itu hari pertama dan nggak ada dibatasin. Alhamdulillahnya 15-nya dapet. Alhamdulillah. Tapi jangan salah lu. Jadi gue pesen tuh di 2 tempat karena nggak bisa. Kalau lu mau pesen ini di 1 tempat terus mau nambah lagi di tempat yang sama lu nggak bisa. Lah akhirnya yang pesanan yang paling cepet itu justru dari di McD yang keempat yang jauhnya minta ampun. Ada salah satu cabang yang deket Sulfat kalau nggak salah di Sawo Jajar sana. Online gue dapat 10 porsi pertama itu duluan dia nyampe rumah daripada gue yang nyampe rumah dari kayu tangan posisinya. Alhamdulillah tuh yang 10 box. Jadi gue dari kayu tangan jam 11-an gitu karena udah keliling-keliling dan gila. Gue muter 2 kali sampai si Sarina itu gue tetap nggak bisa masuk gitu loh. Ya udahlah, alhamdulillah 10 itu nyampe duluan nih. Yang 5 biji, gue pesen itu di jam yang sama karyawan gue. Datangnya lo percaya jam berapa? 4:30. Padahal cuma 5 kotak. Buset. Kalau mungkin karena dia di kota kali. Ya karena di Sarina, dia ngambil di cabang Sarina itu yang baru 5 kotak. Yang di Sarina tuh apa dibubarin sama polisi dan Satpol PP. Berarti Malang juga sampai dibubarin gitu Tapi alhamdulillah kalau di Malang nggak sampai yang penutupan McD-nya. Jadi cuma pembubaran doang, pembubaran kerumunan. Total lu dapet 15. Dari itu kemana aja tuh? Kok di sini kelihatannya gue lihat cuma 2 biji. Karena yang 4 itu udah ada teman-teman adik gue udah ini, Kak aku titip sekalian deh gitu. Oh, jadi kolektif lah ya. Jadi memang dibagi sama yang lain. Terus kalau dari segi harga sendiri itu tuh sama nggak sih dengan menunya McD gitu loh? Sama kok, standar. Standar ya berarti ya. Standar. Terus kalau untuk Gojeknya sendiri? Kalau Gojeknya juga harganya sama. Nah ini nih gue yang menarik pengen ngebahas ini nih. Ada beberapa yang nggak tahu bilang kan kesian kalau ngantri cuma 1 lama tapi itu aja dapetnya gitu kan. Gue nggak menutup fakta bahwa ada yang mesen cuma sebiji 2 biji tapi brengsek nggak mau. Sorry nih saya nanti gitu ya, brengsek banget, nggak mau tahu, maunya cepet. Ada yang kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang army lain yang paham bahwa mereka tuh ojolnya lagi ngantri. Bahkan kalau lo searching di berita-berita juga banyak banget. Iya sih. Kita ngasih istilahnya tipping lebih, kita ngasih kayak paket beras apa, say thank you ke ojolnya. Bahkan ada yang beberapa teman-teman army itu yang turun langsung ke lapangan. Gua bagi-bagi. Dan itu inisiatif kami army gitu. Ada nggak sedikit kok memang yang aduh cuma 2 lama banget apa gitu. Ya karena juga harga jasanya pun nggak berubah gitu loh. Ya silahkan ada yang mengerti aja, yang otak aja lah kasarannya gitu. Cuma namanya orang kan macam-macam ya. Macam ya, kita juga nggak bisa nyalahin ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Sebenarnya apa sih motivasi utama lo gitu ya buat ngedapetin BTS meal ini gitu? Apa karena dia kolaborasinya itu tadi, ex BTS itu tadi, kemudian apa memang karena dari isinya yang sebenarnya katanya kan sama aja kan dengan menu-menu McD yang lain gitu kan? Namanya isi 9 juga. Iya kan? Dalamnya cola. Terus kemudian apa karena kemasannya yang limited edition gitu? Terus apa memang karena ya euforianya aja gitu? Wah heboh nih BTS. Kalau gue mungkin dari semua yang lo paparkan tadi ada beberapa yang gue centang poinnya karena itu memang gue gitu. Yang pertama euforia, iya, gue nggak bisa bohong gitu. Itu euforia banget yang di dalamnya kami army. Karena ya namanya juga kita army. Solidarity lah gitu ya. Ya seru aja gitu, ikut serunya aja gitu kan buat gue. Terus yang kedua, karena ini memang bareng sama BTS, jelas ya kan. Kalau untuk ngoleksi sebenarnya gue bingung gitu kalau dikatain buat ngoleksi karena kemasannya.
gue bingung untuk diolah apa. Ya udah gue gini, kalau yang lain, kalau lo mungkin bisa cari di TikTok atau apa gitu, di platform-platform lain, itu lo bakal nemu mereka yang ngelakuin DIY based on packagingnya mereka gitu loh. Kalau gue sih ya udah biasa aja sih gitu. Maksudnya gue sambil nyobain si cage ini karena ini bener-bener tuh yang memang limited. Ini tuh nggak akan ada nih kayaknya sih ya. Si 2 saus ini lo nggak akan ketemu di menu yang lain selain edisi ini. Edisi ini. Dan ini emang mereka impor langsung dari sana gitu loh. Korea? Yes. Iya, tidak dijual secara eceran. Tapi lo sendiri udah nyobain nih sausnya nih, saus Cajun sama cabai manis. Sudah. Boleh dikasih gambaran dikit gak sih kayak apa sih kalau yang ini nih, yang merah ini? Kalau yang ini asem emang iya. Kalau kepisah ya nggak biasa, lidahnya akan bilang aneh. Karena ini kayak yang Cajun, apalagi ini kayak kan mustard base-nya dia. Kayak ada rasa mustard gitu loh. Kuning berarti dalamnya ya? Kuning. Nah, dan lu kalau yang Cajun ini pernah makan wasabi, tajamnya sama di hidung. Tapi kalau gue campur. Karena dia bilang kalau makan yang satu caranya dicampur. Jadi kalau gue campur. Oh gitu. Tapi kan menjadi rasanya tidak otentik lagi dong masing-masingnya. Kan udah nyobain satu-satu originalnya. Gitu ya. Dan ternyata lebih enak dicampur. Oh gitu. Kalau gue lebih senang dicampur sih. Mungkin ada teman-teman yang mau nyobain dengan yang lain. Dengan teknik lain mungkin bisa cerita di komen bawah ntar ya. Siap. Berarti tadi kan lu memang karena pengen euforianya teman-teman sama ARMY, kemudian memang karena BTS-nya juga. Terus kalau isinya enggak ya? Kalau isinya biasa aja ya? Biasa aja sebenarnya. Sausnya itu sih lebih nge-highlight sama sausnya dan ini nih sama packagingnya. Gue jelasin dikit ya. Jadi BTS itu dia sangat concern banget, sama perhatian banget sama ARMY. Kita dibucinin kok sama mereka. Kalau fans ngebucinin harus mah biasa ya. Cinta sebelah tangan ya. Cinta. Tapi memang iya. Jadi gini, kenapa sih mereka setnya ini? Karena mereka tuh mikirin gini, di beberapa negara kan ada tuh makanan yang diharamkan. Otomatis nggak bisa diinin sama mereka. Sedangkan mereka tuh menghindari anak-anak yang umpamanya nekat gitu loh, nekat karena artisnya akhirnya beli makan itu gitu kan. Itu mereka mikirin itu. Jadi kayak di beberapa, kenapa yang diambil chicken nugget? Karena hampir di semua negara atau di agama itu kan tidak melarang untuk makan ayam. Tapi kalau sapi di India tidak diperkenankan. Sementara burger dari sapi kan ada nih produknya McD. Terus di beberapa negara pork kan nggak mungkin mereka ngiklankan pork, sementara di kita kagak boleh, alias haram. Dan di media Indonesia nggak ada pork gitu loh. Atau di negara-negara itu kayak Malaysia, kayak Brunei gitu kan, atau di Uni Emirat Arab kan nggak mungkin ngeluarin babi mereka. Jadi nggak, istilahnya mereka nggak ngiklanin itu karena dia mikirin fansnya yang universal itu gitu loh. Itu kenapa yang diambil kentang? Sebenarnya ada ini sih, ada cover kentang, cuman gue nggak tahu gue taruh di mana. Sama-sama ungu juga. Semuanya gini itu tema. Kalau boleh tahu satu paketnya itu ada ini sama ini. Cuma kalau kentangnya biasa sih nggak gue. Kentang sama ini ya, ini untuk tempatnya ya. Jadi dia sebenarnya 3 menu ya, kentang, soft drink, sama nugget isi 9 dengan saus yang memang limited ini. Itu. Scare itu ya BTS ya. Iya. Udah mempertimbangkan sekali gitu ya. Gue lebih salutnya lagi karena itu, dan gue ngefans bukan alasan kalau mereka cuma ganteng atau cuma nyanyi, semua juga bisa, mereka juga bisa. Kalau dari kegiatan sosial lo bisa browsing deh gimana dong maju buat UNICEF, speaking di depan UNICEF. Dia tuh ini loh, apa namanya, track recordnya juga nggak main-main ya BTS ya. Iya. Jadi gue masih gini ya, gue masih bingung sama mereka yang ngejelek-jelekin atau ngambil dari sisi laki kok lipenan. Atau kalau menurut gue sih yang kayak gitu-gitu ya memang karena kebutuhan panggung sih termasuknya loh. Cuman kan nggak semua orang seperti itu. Oke, kok jadi julid ya gue? Nggak boleh julid ya. Kita harus menghargai apapun pendapat orang gitu kan. Kadang memang nggak bisa dong ngambil dari sisi kitanya doang. Itu nggak adil sih. Terus apa sih lo nggak beli di e-commerce aja kalau memang butuh kayak gini nih lo? Ya kok nggak dapat euforianya dong? Gitu ya. Tapi kan sebenarnya di e-commerce juga banyak kan setelahnya sih. Dan dijual harganya macem-macem. Tapi kan gila dong. Gimana sih, hati gue nggak dapet seninya mungkin ya, nggak dapet seninya dari, bukan cuma seni ya, hati gue nggak ini ya, nggak kurang serak aja sama mereka yang ngantri ini untuk dijual lagi, harganya nggak umum. Sedangkan itu nggak begitu sih sebenarnya konsepnya. Kalau mereka kan niatnya jualan menu walaupun dia di cover seperti ini, itu kan fungsinya ya supaya lo dapat benefit dari apa yang lo beli gitu loh, dapat makanannya, dapat minumannya.
Berarti yang ngantri itu salah satunya juga bukan ARMY doang. Ya Iya. karena memang orang yang punya misi untuk ngejual ini lagi gitu. Dan itu emang banyak banget. Jadi gue nggak menyalahkan, itu adalah faktor ekonomi. Permintaan naik, harga juga tinggi. Nah, itu dia. Gue nggak nyalain Ya, itu hukum ekonomi banget gitu itu ya. gue nggak nyalain. Yang gue sesalkan adalah mereka-mereka yang ngambil kesempatan ini aji mumpung banget, terus ngejual dengan harga gila, dan gue nggak habis pikir ada yang beli. Secita-citanya gue maksudnya. Tapi kan kalau di e-commerce kan berarti sudah tidak ada airnya, Ya, sampannya, makanya. sudah tidak ada nuggetnya. Heeh. Cuman ini mungkin masih ada ya sausnya. Ada yang jual. Karena ini expirednya sampai 2022 kok. Gue kemarin kan sempat ngecek bokongnya tuh. Bokong expirednya. Oh ya, masih lama lah. Iya, iya, Gitu. Dan menurut gue gini, gue pengen nyampein nih, siapa tahu nih ada yang nonton orang McD gitu kan. Gue benar-benar appreciate dan wanna say thank you banget buat McD yang udah memikirkan sejauh ini untuk misahin si paper bagnya ini ke dalam paper clip. Ini effort banget karena di negara lain enggak. Oh gitu. Jadi memang si ini menunya dimasukin ke dalam paper bag ini. Jadi lo tahu kalau mereka yang mau nyimpan ini pasti berminyak-minyak banget. Oh ya ampun. Belum lagi kalau ketumpahan sama Jadi itu Indonesia aja ya? Indonesia. Salut sama. Dipisah ke paper clip kayak Mau gini. gitu ya, nambah kerjaan gitu loh. Bener. Dan nambah kos pastinya kan, walaupun cuma paper clip doang. Dan ini kebijakan Indonesia keren banget dan banyak banget di antara army-army luar sana yang ngiri sama cara ini. Karena mereka menghargai banget ini buat para fans-fansnya BTS itu ya. Gua acung jempol deh. Kalau Nah. bisa gua akan empat-empatnya nih jempolnya. Nah, berhubung ngomongin sama McD nih ya, gue juga pengen punya pertanyaan nih. Kira-kira tanggapan lo tentang si McD nih ya, kita bicara McD-nya ya, bukan ex-BTS lagi ya. Tentang McD yang ngegandeng BTS, tapi dia cuma ngeluarin menu yang kalau gue bilang kayak terkesan maaf ya, kayak males atau nggak mau repot gitu. Ya udah aja, dia cuma kentang digoreng. Maksudnya menu-menu dia yang biasa dia ini, kecuali ini ya, kita bicara bukan sama sausnya ya. Kalau saus oke lah. Kayak maksud gue nggak ada lah. goreng sih, kentang goreng, Nah, kola tinggal masukin. Kola tinggal masukin, kayak nggak terkesan males kan menurut lo? Kalau menurut gue enggak juga. Tadi kayak gue bahas sedikit, karena ini pilihannya BTS. BTS hanya menyetujui untuk oke, nggak apa-apa kita collab, tapi gue yang nentuin lu boleh ngeluarin apa. Dalam artian ya gue setuju lu ngeluarin ini, nggak apa-apa, ayo gitu. Jadi sudah sebenarnya bukan hanya jadi gini, kalau ngiklanin yang ambasadornya adalah mereka yang besar, kita nggak usah nyebutin nama BTS besar deh, nggak cuma BTS, Blackpink juga gede, juga gede, fandom tuh akan bilang Kemarin kan gede. sebelumnya bola ya kalau nggak salah ya McD ya? Ya bola, ya kalau nggak basket, salah. banyak kok, Basket, banyak ya. kolaborasi banyak gitu. Memang mereka oke-oke aja gitu loh untuk mengiklankan itu gitu loh. Jadi McD minta untuk mengambasador, cuman menu yang mereka kan akan ngajuin ini loh menu yang mau diiklankan. Nah BTS yang ngasih parameter, yang ngasih batasan. Ya, Sorry, fans gue nggak semuanya bisa makan sapi. Nah, itu Fans dia. gue nggak semua bisa makan babi. Balik yang itu tadi ya. Jadi lebih ke situnya. Ada yang bilang kan itu kalorinya tinggi dan nggak sehat. Nah sekarang gini deh, kalau itu kan udah mulai pilihan masing-masing ya, masalah kalori, lu mau masalah diet, itu kan masing-masing orang gitu loh. Kalau dari situ. Tapi maksud gue gini loh, kenapa lu nggak bikin kayak misalnya kayak Siska Kol itu yang bikin es krim dari nugget dicampur dengan kentang? Pernah lihat TikToknya? Pernah, gue Siska pernah. Kol itu kan, itu kan menjadi es krim. Nah maksud gue gitu loh, kenapa McD itu nggak kasih menu baru sih? Sekarang gini deh, kalau gue udah jadi McD-nya nih, kalau gue bisa penjualan yang murah tapi laris, ngapain gue nyusahin diri? Ilmu ekonomi lagi baliknya. Dan lo tau nggak, untuk menjadikan BTS sebagai brand ambassador, itu kemarin gue iseng ya sama teman-teman gue ya, teman-teman yang istilahnya pintar ngitung lah gitu, untuk menjadikan BTS sebagai BA-nya 17,4 miliar biayanya. Nah terus biaya untuk dia bikin nugget bla itu gue hitung, dan dihitung dari jumlah fans yang di Indonesia aja, ini kita nggak ngomong luar, 6.000 orang aja fansnya, itu dia udah 3 kali balik modal cuy. Berarti maksud kita apa dong kalau misalnya gue bilang si McD ini ya Males gitu, nggak mau repot? gue nggak akan bilang males. Gimana gue bilang males kalau gue mikirin sampai mikirin effortnya kayak begitu? Iya. Jadi gue nggak akan bilang bahwa McD males, enggak. Cuma kalau emang bisa yang simple, kenapa nggak harus ini gitu loh. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Ada di beberapa negara yang memang nggak serame itu arminya. Jadi ibaratnya orang dapat meal ini dengan cara yang mudah, nggak harus di hari yang sama. Bahkan ada yang udahlah kalau selesai makan ya dibuang ke bak sampah gitu. Kalau menurut gue ya kembali lagi. Iya, gue lihat itu ada juga di TikTok di Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Sampai ya udah mereka seperti makan di McD biasa, makan buang. Nah makanya Sampai ditulis army yang lain menangis melihat ini gitu kan.
Yang di Indonesia sampai ngantri-ngantri loh. Iya benar, ada yang sampai nggak dapet. Nah, iya. Banyak banget temen-temen gue yang nggak dapet. Ya itu dia ya, karena memang kalau army beneran sih kayaknya nggak bisa bohong ya. Dan mungkin itu memang bukan army, jadinya ya biasa aja mereka menanggapi Iya, itu. iya apapun sih menurut gue gini loh. Ini kita jadi ngebahas mengenai merch-nya ya. Sorry, kita akan berbelok sedikit ke merch. Jadi McD keluarin ini sebenarnya dia bukan cuma jualan cover, tapi dia bikin bahwa oh ini ada merch-nya yang bisa dijual. Sebenarnya buat yang nggak tahu, McD itu keluarin merchandise juga loh. Tapi berbarengan dengan ini, tapi tidak dijual di McD-nya, dijual di Weverse namanya. Weverse itu adalah satu platform Weverse Shop untuk fans dan artisnya, dan itu ada tokonya sendiri. Gue ada di handphone gue aplikasinya. Jadi McD dan BTS itu ngeluarin merchandise khusus McD temanya, yang ada BTS-nya juga. Boleh boleh. Tapi yang bisa beli itu cuma lewat Weverse aja. Dan lo harus gabung komunitas itu. Otomatis. Oh, gitu. Jadi di situ jadi nilai akhirnya diambil nilai eksklusifnya dari situ. Ada syarat ketentuannya mungkin bisa masuk ke dalam asal install aja sih sebenarnya. gitu ya. Ya biasa kayak lo mau beli aja gitu kan. Dan lo gabung di Weverse-nya gitu loh. Jadi itu kan harganya nggak murah juga, barang banyak, kaos aja. Lo tahu kalau lo sempat ke McD pas ini ada seragamnya McD itu kaos yang dipakai sama krunya McD. Itu lo bisa beli di Weverse itu, seragam kru itu ada, tapi sedihnya aja 700.000, belum tag sama service, belum sama Produk mana itu? Korea. Jadi itu kenapa kalau gue kan sempet gini ya hubungin temen gue juga manajer McD tapi bukan di Malang, di Lombok. Itu cerita gitu, tiap store itu hanya dapat 12 biji aja, dan lo kalau mau pakai baju itu yang terima tuh harus tanda tangan, saking limitednya. Dan dia nggak paham, kaos aja sampai kayak gitu. Akhirnya gue screenshot, ini loh harga seragamnya kru lu, sedihnya itu 700.000. Berarti hoki banget ya karyawan-karyawannya McD ya. Sementara yang lain aja gue fans kita yang jadi army aja kudu beli kalau lu mau kaos itu gitu. Boleh nggak tuh misalnya karyawan yang bukan army jual aja udah? Boleh, kenapa? Boleh banget ya. Boleh banget, nggak masalah. Cuman menerima itu harus tanda tangan gitu loh. Jadi biar nggak ditilep di perjalanan atau gimana gitu. Gue coba bukain untuk situs aplikasinya ya. Iya benar. Nah ini ya, Weverse Shop, kita klik. Nah itu tampilannya. Nanti lo lihat di bagian collab. Ada di collabs ya. Collab. Pilihan terus kan banyak tuh dia collab. Tuh banyak ya. Tapi kalau McD scroll aja terus itu dia di bawah ada. Iya. Ya kurang lebih disitulah. Nanti kalian bisa cek di situ, dan tapi bakal di situ bisa milih gitu untuk beli gimana. Tapi kalau gue sih mending pakai Just Tip, perkaranya gue males ngurusin yang namanya ini itu ribetnya biar cukai. Oh, kita coba bukain ya kaos yang gue bilang tadi, kalau untuk pegawai jadi 700.000 satu piecesnya loh. Nah ini bisa ditunjukin deh. Dan itu kalau di won kan harganya 49.000. Nah lo 49.000 won ya. Dia dikonvert nanti ke rupiah kira-kira berapa deh itu ya. Dan ini udah sold out ya? Dan itu udah sold out. Ngomong-ngomong BTS Meal itu berapa hari sih? Apa ini? Edisi BTS Meal ini 1 hari doang? Begitu habis sudah enggak. Jadi gini, di beberapa outletnya kayak yang di Lombok Jalan Sriwijaya itu habis dalam waktu hanya 3 jam. Terus ngomongin tentang kehebohan ini, kan sempat viral juga nih yang namanya kerumunan. Bener. Di saat dunia lagi berkecamuk menghadapi pandemi ini, banyak nih netizen yang kadang-kadang julid nih. Nah, tanggapan lu sendiri gimana sih terhadap kerumunan yang terjadi? Dan ya namanya prokes ya, gimana dong kalau udah berkerumun gitu, prokes juga pastinya akan agak terabaikan gitu ya. Ini pendapat gue pribadi ya, personal opinion aja ya. Sebenarnya kalau McD bisa istilahnya ngasih pengarahan lebih lanjut, udah tahu pasti rame gitu kan, pasti juga nggak segitunya juga terjadi kejadian. Ada beberapa yang tertib kok, outlet yang pinter, gue bilang outlet yang pinter, mereka tuh bisa tertipin ojol loh, baris yang bener, jadi bukan berkerumun. Kalau mau ngantri tapi baris. Kan ada tuh yang masukin sampai yang bikin mancing omongan netizen juga kan, gara-gara geruduk bareng gitu. Nah itu dia. Dan itu gue juga sempat menyayangkan sih aslinya. Gue sebagai pribadi juga menyayangkan, walaupun gue adalah orang yang menggunakan jasa ojol di sana. Kenapa tidak ditertibkan? Karena ada beberapa outlet dan ada videonya juga. Mereka tuh antri rapi, itu ojol, dan pasti Indonesia, nggak mungkin dong ojol merek itu ada dari negara luar kan. Jadi jangan coba-coba bilang itu pasti dari luar gitu, makanya disiplin. No, itu Indonesia. Dan kalian bisa cari McD itu menertibkan antrian ojol. Dia tuh ngasih namanya 10 dulu yang masuk antrian, silakan yang lain nyebar. Itu tergantung bagaimana si McD outlet tertentu itu untuk mengarahkan sebetulnya. Barangkali mungkin kayak gini ya, siapa yang masuk pertama dikasih nomor deh, nomor antrian. Udah
ada nomor antrian sebenarnya, cuman gini, yang maksudnya dipanggil gitu loh kan, ada kalau yang ini yang gue lihat ya kemarin tuh dia dipanggil, jadi umpamanya nih antrian udah sampai 100 sekian, gitu kan, nanti ada petugas yang ojol antrian 1 sampai 20 silakan maju ngantri, nanti ya baru mereka masuk barisan ngantri, dan itu cepet, tek, ini berapa pak? Dia udah gitu, cepat. Berarti memang tergantung tim McD-nya juga ya. Sebenarnya gue menyayangkan di bagian itu sih, dan gue lebih menyayangkan lagi ketika mereka dapat orderan ternyata, lu tau nggak kalau ada beberapa McD yang ditutup? Iya, suka tahu itu. Dan di skorsing iya, karena melanggar prokes itu karena ya. melanggar prokes itu sih yang gue sayangkan banget sebenarnya. Coba seandainya, mungkin kalau menurut gue pihak McD kurang mengantisipasi ini gitu. Kurang mengantisipasi membludaknya pembeli dari entah itu ARMY atau enggak. Sebenarnya lah di McD yang sebelumnya kan juga banyak tuh pemain basket dan sebagainya. Bola. Mungkin nggak sampai segitunya ya, mereka nggak tahu seberapa kekuatan ARMY kalau udah berkumpul. Itu dia, jangan main-main makanya sama ARMY ya. Jangan main-main, dia juga nggak tanggung-tanggung loh menggelontorkan sejumlah dana hanya untuk mendapatkan merchandise yang officialnya si ARMY. Bahkan yang bukan official aja lo jabanin ya. Kalau gue pengen gue beli gitu. Dan yang lebih kelakuannya lebih konyol dari gue juga banyak gitu loh masalahnya di luar sana. Dan sebenarnya gue nemunya cuma satu lo. Gue aduh gile. Ya ampun ngelus-ngelus dada. Masya Allah ternyata ya ARMY itu salut deh. Salut benar sama ARMY. Pertanyaan terakhir nih buat lo. Harapan lo nanti ke depan buat BTS. Maksudnya secara BTS-nya, personal BTS-nya gitu ya. Harapan lo bagaimana? Dan apakah mungkin nih kira-kira kalau misalnya lo bisa mengandai-andai misalnya collab lagi gitu tapi dengan brand yang lain, itu gimana? Kalau itu sih gue gini ya, untuk ke BTS-nya sendiri mudah-mudahan ini kan lagi pandemi ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Gue pengen ketemu mereka lagi dalam konser. Iya sih. Gue sempet nonton konser dan gue pengen ngerasain euforianya konser lagi. Iya. Jujur gue kalau karena ya Allah. Ngomong-ngomong dia konser gimana aja dikejar loh, dan tiket berapa aja dibayar. Masya Allah. Gue pengen nonton konser lagi kalau gue pengen, dan harapannya, dan ini juga harapannya BTS. Jadi mereka kan sempat konser online ya akhirnya kan, dan beberapa mereka tuh bener-bener BTS tuh kangen sama ARMY. Kami pengen ketemu kalian banget, dan itu tuh bener-bener yang gue bisa menempatkan posisi gue di mereka. Kenapa gimana namanya artis pun dia nggak ditonton langsung tetap dapat spotlight sebenarnya ya, tapi ketika dia bisa berinteraksi sama fansnya, mereka bisa istilah berinteraksi dengan berbagai hal ya, entah karena flirting, entah karena bercandaan. Kan lagi seru tuh di TikTok katanya digambar kipas aja nangis. Itu boleh entertainment, tolong bisa bedain dong ya kan. Ya gak bakalan dikeplak gitu gak sih? Gitu gak mungkin. Gue masih kesel. Julid. Gue yang jelas kangen banget sama berbagai interaksi saat konser. Langsung ya, iya. Langsung. Dan itu juga BTS juga mengharapkan demikian. Jadi kita sama-sama mengharapkan BTS bisa konser offline. Entah gue bisa nonton apa enggak pada saat itu. Terus harapan gue juga mudah-mudahan semua baik-baik saja. Semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya ya kan. Betul banget. Mulai dari ARMY jadi-jadian juga banyak. Iya mereka nggak sayang sama mereka bertuju, malah sibuk ngusipin tuh gue. Aduh sorry banget ya, sorry tuh saya. Halo Hani, kalau ngefans sama BTS-nya tuh boleh ngebiasin 1, 2, 3. Tapi kalau gue nggak suka sama yang lain, gue cuma suka sama salah satu dari mereka aja gitu. Malah gue benci yang lain, atau benci salah satu di antara mereka gitu kan. Kalau benci sama salah satu dari mereka berarti lu nggak suka sama BTS ya dong, karena tanpa salah satu di antara mereka nggak jadi BTS gitu loh. Gue pengen ini mumpung gue dikasih panggung ya buat ngomong sama lu nih gitu, gue titip salam aja buat ARMY yang di luar. Gue titip salam, kalau emang lu seneng sama BTS, kalau emang lu adalah ngaku ARMY, ya udah gitu loh. OT7 itu harga mati sebetulnya. Kalau tidak harga matinya itu ya lu boleh ngebiasin salah satu dari mereka, tapi bukan berarti lu harus. Gue nggak suka nih, contoh ya, gue nggak suka sama J-Hope nih, kelakuannya kayak begitu, dia nggak usah aja, dia keluar aja dari grup gitu. Siapa lu? Tolong yang ARMY ya, yang baru-baru tolong. Biasanya malah yang baru-baru begitu ya? Bukan cuma yang baru sih, banyak banget kok. Sampai saya nge-ship itu kayak masang-masangin. Gue nggak masalah sama ship-shipan itu, gue nggak masalah secara pribadi gitu, karena kadang-kadang kan kita seneng nih ngeliat interaksinya si A sama si B. Kok lucu ya gitu. Kok duanya nyambung, itu kita ikut happy sih gitu. Cuman kalau gue nggak suka sama ini, mendingan dia keluar deh dari BTS. Siapa lu? Iya kan? Dan itu pasti kita akan bilang buat kami yang istilahnya benar-benar sayang sama mereka bertuju, benar-benar menghargai, appreciate karya mereka as a personal maupun yang sebagai BTS-nya. Kita akan sebel banget ngeliat yang kayak gitu loh. Karena gue udah ngalamin
boyband yang akhirnya dikeluarkan karena ketidaksukaan fans gitu. Dan gue kecewa sebagai fans yang sesama fans juga, kok kalian lancang sih sama hidupnya artis kita gitu loh. Karena nggak sedikit loh artis atau artis yang dapat istilahnya fandom yang opa is mine kalau kita bilang. Opa itu kan kakak maksudnya, kakak panggilnya. Jadi fans itu ngerasa bahwa dia itu milik pribadi gitu tuh. Kadang ada istilah kita saseng juga. Itu saseng itu juga yang suka nguntit tuh, penguntit atau stalker tuh saseng istilahnya kalau kita. Dan yang model-model kayak gitu, aduh toxic banget itu fans kayak begitu gitu. Jadi please buat you guys yang ngerasa kalian atau yang nonton ini karena hashtag atau karena mampir ya, karena gue udah dikasih panggung sama sister gue titip salam, please gitu loh, ayo kita, kalau emang lu ngaku ARMY, kalau lu emang suka sama karya mereka, ya jangan jadi hard shipper, terus jangan jadi saseng, tolong Opa Ismail tolong dibuang ya, karena bagaimanapun dia nggak akan masuk ke liga kamu. Karena mereka beda, tolong disadari. Gue pengen kalian halu tapi ada batasnya gitu loh. Ya. Dan ini mungkin buat semua yang ngefans sama artisnya ya, fandom lain juga mungkin nonton. Gue titip salam juga, ambil positifnya aja dari artis yang kita senengin. Secinta apa lo sama mereka, seseneng apa lo sama mereka, atau sebagaimana lo ngerasa deket sama artis lo, tolong ayo kita ambil positifnya dan jadilah fans-fans yang positif. Jadi orang juga ngeliat gitu loh, ternyata mereka bisa dapat influence yang positif juga gitu loh. Dari ngefans si A atau si B atau si C, nggak cuma having fun dengerin musik atau katanya mereka ganteng doang, nggak bisa. Bukan main, pembicaraan kita hari ini berat banget. Perfansan soalnya. ARMY sejati dengan remote. Ya guys, jadi kayaknya udah cukup dulu deh ya. Mungkin memang berhubungan sama durasi nih ya, mohon maaf banget. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue tanyain sama lu. Nanti next video siapa tahu teman-teman ada yang mau bahas apa gitu sama Riza, sahabat gue. Gue kalau ketemu kamera suka norak. Gimana? Boleh deh. Nanti ditaruh di kolom komentar misalnya pengen apa yang mau kita diskusikan gitu. Kebetulan sebisa gue aja jawab ya. Dan terima kasih teman-teman, terima kasih sobat semuanya yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika kita banyak salah katanya, dan semoga ada nilai positif yang bisa kalian ambil dari video ini ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Riza Maria Tiasi.